真之术。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-599. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 598. Kemarin ketika Bass ingin melakukan pemeriksaan pada jiwa Mokara, ia langsung saja melakukan penyerangan, yang membuat tubuh Bass mengalami luka yang cukup parah. Terlebih lagi, kekuatannya sempat diserap juga. Mokara dan juga Kuroda pun memberikan hormat kepada King-chan, sambil memanggilnya sebagai tuan. Yang mana ini tentu membuat semua orang terkejut, karena bagaimana bisa kedua jenderal iblis itu tunduk kepada seorang manusia. King-chan mengajak semua orang bekerja sama menghentikan Queen. Pasalnya, dia itu yang kembali melakukan penyerangan terhadap wilayah mereka. Pertarungan pun terjadi, di mana dalam pertarungan itu juga Queen kembali menggunakan token Raja Iblisnya. Pada akhirnya, kucing gemoy pun muncul untuk bisa memberikan bantuan, di mana ia ingin King-chan menyerang Queen selama dirinya fokus dalam menghentikan formasi tersebut. King-chan paham dan kembali menyerangnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini terlihat dengan sangat jelas kalau King-chan dan juga Queen tengah saling beradu serangan satu sama lain. Queen tidaklah pernah menduga kalau King-chan bisa dengan cepat menguasai lingkaran formasi Istana Sejati. Selama mereka saling beradu serangan itu, para tetua hanya dapat melihat saja, tanpa bisa berkata-kata. Pasalnya King-chan mampu mengimbangi iblis kuat itu. Padarnya, King-chan berhasil juga menghancurkan serangan Queen, yang mengakibatkan sebuah ledakan besar sekaligus mementalkannya. Masih belum berhenti, King-chan kembali menyiapkan serangan dan langsung saja melancarkan semua ini kepadanya. Hanya saja, Queen dapat menahan semua pedang King-chan dengan formasinya. Walaupun begitu, King-chan masih memiliki serangan lainnya, yakni Giok Penekan Surga. Ia kembali melemparkan hal itu kepada Queen, yang tentu membuat dia sangat panik. Pelindungnya dapat dihancurkan dengan mudah, dan memaksa Queen harus menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Tapi secara mengejutkan, Queen masihlah bisa melawan semua itu. King-chan pun kembali beradu serangan dengan Queen. Berbagai tinjuan manja telah dia kerahkan, yang mana akhirnya Queen kembali terpental. Para tetua kembali dibuat kebingungan bagaimana bisa King-chan yang berasal dari 4 domain bawah memiliki kekuatan semengerikan itu. Pada akhirnya tetua ini pun mulai sadar kalau yang menghabisi Feng Yule dan juga Masermu pasti adalah King-chan. Dan kekuatannya ini pasti ia dapat dan mudah melakukan semua itu. Mendengar perkataan Hong Yu tentu saja membuat semua orang terkejut, karena mereka mulai beranggapan kalau ini adalah sebuah jebakan yang telah King-chan siapkan. Hanya saja perhatian mereka teralihkan kepada susunan formasi yang ada di bawah Danau Larva. Perlahan-lahan formasi ini mulai tidak terkendali. Hal itu juga membuat Queen agak panik, karena jika terus seperti ini maka rencananya akan gagal total dan malah membuat binatang sumber terbebas. Segel jiwa kematian pun dirinya gunakan untuk bisa melawan King-chan, di mana ini pun telah masuk ke dalam lautan kesadaran King-chan, di mana Queen telah masuk ke dalam kesadarannya supaya bisa mengalahkan King-chan. Tapi sepertinya itu merupakan kesalahan besar. Pasalnya King-chan memiliki benih parasit iblis yang langsung saja dia gunakan. Melihat hal itu membuat Queen menjadi sangat panik, karena itu adalah benih parasit emas. Serangan langsung saja dilakukan untuk bisa mengalahkan Queen. Ini seketika saja membuat dirinya dikeluarkan secara paksa dari tubuh King-chan. Karena dia telah terluka cukup parah, King-chan mengeluarkan tungku penekan iblisnya, di mana ini akan dia gunakan untuk bisa menundukkan Queen. Tungku ini sudah King-chan perbesar. Queen sama sekali tidak pernah menduga kalau King-chan lah yang mendapatkan tungku penekan iblis dari medan perang iblis surgawi. Sedangkan kucing gemoy sendiri tidaklah pernah menduga kalau King-chan baru mengeluarkan tungku penekan iblisnya.
Meskipun agak panik, tapi Queen tetap mencoba untuk melawan. Di mana manik esensi iblis telah dirinya siapkan dan langsung saja melakukan penyerangan kepada tungku tersebut. Adu serangan pun telah terjadi yang membuat suasana menjadi begitu tegang. Terlebih lagi, benturan dari kedua harta itu menciptakan gelombang energi yang begitu kuat. Tapi tungku penekan iblis bukanlah sesuatu yang mudah ditahan. Jika terus seperti ini, maka lama-kelamaan Queen bakal mati. Ia pun melihat ke sana kemari sambil memikirkan sebuah rencana, yang mana akhirnya dia pun menggunakan teknik penyerapan jiwa. Rencananya tidaklah diduga oleh King Jan. Pasalnya, Queen telah menyebarkan teknik itu untuk mengambil alih jiwa mereka dengan mudah. Kepanikan telah terjadi di mana-mana, begitu pula dengan Klodao. Pasalnya, ini bukanlah teknik sembarangan, karena sangat sulit untuk bisa ditahan. Jadi mereka harus membentuk sebuah formasi yang sangat kuat. Karena jika tidak, jiwa mereka akan terserap oleh Queen. Benar saja, kita diperlihatkan dan semua jiwa yang sudah Queen serap, yang membuat kekuatannya pun kembali mengalami peningkatan. Ini tentu mengakibatkan situasi menjadi begitu kacau. Bahkan, sosok Raja Iblis Sapi Merah dibuat kesal olehnya, karena ia telah menanamkan benih jiwa kematian dalam tubuh mereka, yang merupakan murid-murid dari Balai Penegak Hukum. Dengan kata lain, sejak awal Queen memang ingin melahap kekuatan mereka. Queen membenarkan hal itu. Ia juga tidaklah menduga kalau seorang penguasa iblis kuno ternyata selama ini bersembunyi di sampingnya. Bisa dikatakan juga mereka sama-sama memiliki sebuah rahasia. Queen menenangkannya karena selama ia menguasai kitab darah keturunan klan iblis, maka ia bisa dan mudah menjadi penguasa iblis selanjutnya. Dengan begitu, kematian yang mereka alami merupakan pengorbanan yang sangat layak. Kekuatan Queen juga telah mengincar Weyla, yang mana itu membuat dirinya menjadi panik karena sebentar lagi dia pasti akan mati. Namun semua itu terhenti karena benih parasit yang dia miliki, yang bisa memberikan serangan pada teknik Queen. Hal itu kembali membuat Queen menjadi sangat terkejut karena dia tidak menduga kalau Weyla juga memiliki benih parasit. Sedangkan Raja Iblis Sapi Merah harus segera mencari tubuh baru, karena jika terus seperti ini, maka jiwanya pasti akan lenyap ditelan oleh Queen. Alhasil, dirinya pun melakukan pemindaian dan melihat ada seorang tetua yang lengah. Ia langsung saja memasuki tubuhnya tersebut, di mana Long Zhengtian pun mencoba untuk memberikan perlawanan. Tapi lama-kelamaan jiwanya pun telah berhasil tertelan oleh Raja Api Iblis Merah, yang mana kini Qian sudah mendapatkan tubuh baru. Karena sudah seperti ini, maka dia berjanji akan melawan Queen. Karena bagaimanapun dia sudah sangat berani melawannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau sepertinya Qian telah berganti tubuh lagi, yang mana kini dirinya mengambil alih tubuh Hongyu. Sepertinya pertarungan barusan dimenangkan oleh Queen. Meskipun gitu, Qian masihlah belum menyerah. Dia yang sudah mengendalikan tubuh Hongyu pun akan memberikan perlawanan. Terlebih lagi, Hongyu merupakan bawahan dari permaisuri Istana Piao Miao, yang memiliki harta karun yang sangat kuat untuk bisa melawannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.